Selamat malam, perkenalkan nama saya Pangeran Simamora dengan NIM 11S22004 dari Prodi Informatika Angkatan 2022. Dalam video kali ini, saya akan mempresentasikan laporan praktikum dasar pemrograman minggu yang ke-5. Jadi untuk laporan praktikum kali ini akan membahas seputar pembuatan date atau tanggal. Untuk tantangan praktikumnya, yang pertama akan saya jelaskan adalah bagian konstruktor, di mana untuk definisi dan spesifikasinya adalah make date, di mana nanti fungsi make date ini akan dipakai untuk membentuk date atau tanggal yang terdiri atas hari, bulan, dan tahun. Dengan syarat date atau tanggal yang akan diciptakan sesuai dengan kondisi dari yang sudah ditetapkan. Untuk kondisinya sendiri bisa kita lihat di sini. Untuk kondisi pertama, dalam satu bulan ada 31 hari, di mana untuk bulan yang memiliki 31 hari itu adalah bulan 1, bulan 3, bulan 5, bulan 7, bulan 8, bulan 10, dan bulan 12. Lalu yang kedua, ada di mana dalam satu bulan itu ada 30 hari. Untuk bulan memiliki 30 hari ini terdapat bulan 4, bulan 6, bulan 9, dan bulan 11. Lalu untuk yang ketiga, satu bulan itu 29 hari, di mana untuk satu bulan yang 29 hari ini hanya khusus untuk bulan 2. Dan untuk 29 hari ini khusus terjadi saat tahun kabisat, atau tahun di mana tahunnya itu habis dibagi 4. Lalu untuk keempat adalah syarat atau kondisi di mana satu bulan itu 28 hari, khusus untuk bulan 2, di mana untuk kasus yang satu ini tidak termasuk tahun kabisatnya, adalah tahun biasa. Maka dari itu kita akan coba saja langsung bagaimana cara membuat date atau tanggal. Kita akan buka CMD. Sekarang buka Clisp. Lalu berikutnya kita akan buka konstruktornya. Oke, baiklah, langsung kita coba saja. Jadi untuk kodenya kita akan buat make date. Misalnya kita akan masukkan untuk kode bilangan pertama itu 11, lalu yang kedua itu 11, lalu sini ada yang ketiga 2011. Seperti yang kita ketahui, ini adalah kode pembuatan tanggal atau hari, bulan, dan tahunnya. Kita langsung coba saja. Ya, ini akan menunjukkan tanggal, bulan, dan tahunnya secara jelas. Lalu kita coba yang berikutnya. Kita misalkan ini adalah bulan 2 ya, di tahun kabisat. Apakah benar? Apakah hasilnya akan tetap sama? Ya benar. Untuk kalau kita buat yang tahunnya habis dibagi 4, hasilnya juga akan valid. Lalu kita coba untuk tanggal 31, kita buat tanggal 31 bulan 2 misalnya, tahun 2000. Apakah hasil akan valid? Tentu tidak, karena seperti yang kita ketahui, hanya bulan 1 saja. Hanya bulan 1 itu memiliki 31 hari. Sedangkan untuk bulan 2 tergantung ada 2 kondisi, di mana bulan 2 itu memiliki 29 hari di tahun kabisat, atau tahun biasa itu 28 hari, sehingga hasil tidak valid. Maka dari itu kita coba bulan 1, apakah hasil akan valid? Ya, hasil adalah valid, sehingga untuk codingan yang ini adalah benar untuk bagian konstruktor. Yang kedua, kita akan masuk ke selektornya. Selektor seperti yang kita ketahui di sini,
tadi kita sudah masukkan untuk pertama bagian konstruktor. Nah, konstruktor itu secara langsung sudah membuat bagian utamanya, di mana nanti kita akan masukkan tanggal, bulan, dan tahun seperti yang bisa kita lihat di sini. Lalu berikutnya ada persyaratan dan kondisi untuk bulan-bulan tertentu itu, misalnya 31 hari atau 30 hari atau macam itu. Lalu untuk definisi dan spesifikasi selektoran dibagi menjadi 3. Yang pertama itu ada day atau date, di mana day ini akan menunjukkan nilai dari hari dalam suatu tanggal. Lalu yang kedua, month, ini akan menunjukkan nilai bulan dalam suatu tanggal atau date. Dan yang ketiga atau terakhir adalah year, akan menunjukkan nilai tahun dari suatu date. Untuk realisasinya kita akan coba. Kita langsung buka saja di CMD yang tadi kita pakai. Kita akan buka 2. Baiklah, kita akan langsung masukkan saja. Misalnya kalau kita mau cari nilai dari suatu hari atau tanggal, suatu hari, kita akan masukkan misalnya date 20/02/2020. Apakah benar day atau hari itu adalah hari 20 atau tanggal 20? Ya, benar. Lalu untuk month kita coba date. So, bagaimana cuma 30? Ya, jawabannya adalah benar. Di sini seperti yang bisa kita lihat, saya buat bulan 3. Sini juga nilainya bulan 3 juga. Lalu untuk year, misalkan ya, jawabannya ada benar, sama juga tahun yang tunjukkan dengan yang dihasilkan di sini. Lalu kita berikutnya ada bagian operatoran, di mana tadi untuk definisi dan spesifikasi konstruktor dan selektor sudah jelas tadi, di mana untuk konstruktor itu akan menjelaskan tentang proses pembuatan bulannya. Misalnya persyaratan untuk bulannya seperti kita ketahui, ada yang bulan berhari 31, ada yang harinya 30, dan sebagainya. Lalu untuk selektor seperti kita ketahui, nanti day akan menunjukkan nilai hari, month menunjukkan nilai bulan, dan year menunjukkan nilai tahun. Lalu untuk definisi dan spesifikasi operator sendiri, di sini kita akan membahas tentang untuk hari yang akan datang dan hari yang telah berlalu. Di mana untuk hari yang akan datang atau hari berikutnya kita akan masukkan kode next day, di mana nanti fungsi next day ini untuk menentukan tanggal berikutnya dari sebuah date dengan memperhatikan jumlah tanggal pada setiap bulan dan juga memperhatikan tahun kehabisannya. Seperti yang saya ketahui, tadi untuk bulannya ada persyaratannya, nanti itu akan diperhatikan juga. Misalnya untuk tahun kehabisan, untuk di bulan yang kedua, apakah tanggal 29 akan menjadi tanggal 30 atau menjadi tanggal 1? Kita akan coba saja, kita tes. Tidak perlu, kita coba semua aja. Oke, baiklah, kita akan coba langsung. Kita misalkan masuk ya XD. Dalam kasus yang satu ini kita akan mencari tahu date apa yang akan muncul berikutnya. Misalnya kita masukkan hari pertama atau tanggal 1, apakah akan menjadi tanggal 2 untuk hari berikutnya. Kita coba saja. Date. Kita misalkan tanggal 11 bulan 11 tahun 2011. Apakah benar untuk hari berikutnya tetap menjadi bulan 12, tanggal 11 bulan 12 tahun 2011?
Kita coba. Ya, jawabannya ada benar. Seperti yang bisa kita lihat muncul nilai 12, dimana itu tujuan tadi untuk mencari hari berikutnya ya. Lalu kita coba untuk tahun kehabisan. Apakah benar nanti untuk hari kedepannya dari tanggal 29? Kita coba. Misalkan tahun 2028. Ya, jawabannya ada benar seperti yang bisa kita lihat. Lalu kita coba saja untuk yesterday, untuk hari yang lalu atau hari yang kemarin. Oke, kita misalkan tanggal 1 bulan 4 tahun 1986. Akankah hasilnya menjadi tanggal 31 bulan 3? Kita coba. Ya, jawabannya ada benar. Lalu kita coba untuk misalnya untuk tahun, untuk nanti yang pergantian tahun yang sebelumnya. Ya, misalkan ya buat contoh saja langsung biar lebih jelas. Misalnya untuk dimana itu tanggal 1 bulan 1 tahun 2020. Bagaimana hasil nanti, apakah tanggal 30 atau semacamnya, kita lihat saja tanggal 31. Ya, tanggal 31. Ya benar, jawabannya adalah tanggal 31. Baiklah, untuk operatornya berfungsi dengan baik. Lalu berikutnya kita akan masuk ke predikatnya. Di sini nanti predikatnya seperti kita ketahui ada unsur yang dipakai itu unsur konstruktornya menentukan persyaratan alamat bulannya, misalnya dalam 1 bulan 31 hari atau semacamnya seperti itu. Lalu yang berikutnya untuk selektornya akan menunjukkan dengan jelas mana itu day, month atau year-nya. Lalu untuk yang predikatnya, untuk definisinya sendiri, nanti sini kita akan pakai dua. Yang pertama ada is equal. Di sini is equal-nya nanti akan menunjukkan nilai benar apabila tanggal atau date yang pertama itu bernilai sama dengan tanggal yang kedua atau date yang kedua. Lalu untuk yang is before ini akan menunjukkan nilai benar jika date yang pertama itu terjadi sebelum date yang kedua berdasarkan kalender yang sebagaimana sudah kita rancang dalam kode ini. Langsung saja kita coba di CMD. Kita akan buka file LSP-nya .4. Baiklah, kita akan masukkan misalnya untuk tanggal pertama kita masukkan D1, masukkan tanggal 10 bulan 10 tahun 2010. Oke, baiklah, kita masukkan untuk tanggal kedua. Kita akan coba yang is equal dulu. Ya, seperti yang bisa lihat sebenarnya hasilnya akan sama juga, tapi kita coba saja. Bagaimana kalau kita tambahkan saja 4 lagi, set Q. Oh, itu tadi ada salah, kita ulang saja sebentar. Oke, set Q D3 misalnya. Date. Kita coba misalnya tanggal sebelum tanggal 10, tanggal 1 gitu. Kita bulan 9 saja. Oke, untuk set Q4 nya untuk tanggal yang keempat kita akan coba masukkan tanggal sesudah. Seperti yang kita ketahui, kalau is equal itu apabila kedua tanggal yang kita tahu atau kedua date ini bernilai sama, maka hasilnya akan menunjukkan nilai benar. Sedangkan kalau berbeda tentu salah. Untuk is before sendiri akan menunjukkan apakah benar tanggal yang date yang dia masukkan itu yang pertama itu adalah benar terjadi sebelum date yang kedua. Kita coba saja. Bagaimana kalau kita coba
19 10 tahun 2010. Oke. Langsung kita uji coba saja. Untuk yang pertama itu kita coba is equal. Langsung D1 dan D2. Ya, true. Seperti yang bisa kita lihat, hasil adalah true, di mana untuk yang ini sendiri seperti bisa kita lihat untuk nilai D1 itu sama dengan nilai D2. Oke. Sehingga kalau kita masukkan fungsi is equal, hasilnya adalah true. Seperti yang kita ketahui, kalau kedua D sama, itu akan menunjukkan nilai benar. Oke, coba is equal D1 dengan coba D3. Apakah hasilnya menunjukkan nilai benar atau tidak? Ya, hasilnya itu tidak, karena seperti yang bisa kita lihat, kedua tanggal ini menunjukkan waktu yang berbeda, timeline yang berbeda. Kita akan coba is before. Is before D2 3 ini maksudnya apakah sebelum D3 dan D2? Kita coba saja. Ya, hasilnya adalah salah. Tapi bagaimana kalau kita coba is before D3 D2? Tuh, oke, baiklah, sedikit penjelasan. Mungkin untuk penulisannya kita akan berpikiran kalau is before D2 itu maksudnya apakah sebelum D2 atau D2 itu adalah D3? Tidak sih, maksudnya ya ada sedikit pengaturannya di mana untuk fungsi yang akan ditanyakan atau suatu hal yang ditanyakan itu akan tulis belakangan. Seperti bisa kita lihat is before D3 adalah D2, ya seperti itulah kira-kira kalau menurut saya, supaya lebih gampang menurut saya. Ya, coba yang lain is before D4 kita coba D3, salah. Tapi bagaimana kalau coba is before D3 D4? Jadi sini cara bacanya apakah benar sebelum date yang keempat ini adalah date ketiga? Kita coba. Ya, hasilnya adalah true. Bisa kita lihat sini semua hasilnya benar sesuai dengan kita harapkan. Baiklah, sekian dari hasil presentasi laporan praktikum minggu kelima saya. Apabila ada tindakan perbuatan yang salah atau tidak berkenan, saya mohon maaf. Saya akan berusaha memperbaiki diri dan memperbaiki presentasi saya untuk video yang berikutnya. Terima kasih.